Komisi militer dirombak, Zhang Yuxia merebut kendali. Trump menargetkan PKC, dikepung dari segala arah. Pembawa acara Edward dari saluran Edward Wenming menyampaikan analisis yang mencolok pada tanggal 20 Juni. Mari kita telusuri, dunia berada di titik balik. Pesawat tempur Amerika dan Israel kini beroperasi di wilayah udara Iran hampir tanpa hambatan total. Iran, yang dulunya merupakan pilar militer utama dalam poros dukungan China-Rusia bersama Hamas dan Houthi, kini berada di ambang kehancuran. Namun mungkin pihak yang paling cemas adalah Partai Komunis China. Menurut berbagai ramalan, momen ini menandai perhitungan kosmik, bentrokan penentuan antara kebaikan dan kejahatan, dan runtuhnya kekaisaran lama. Setiap individu sekarang harus memilih satu sisi. Mereka yang mengikuti surga akan hidup, mereka yang menentangnya akan jatuh. Pimpinan tertinggi PKC, termasuk Zhang Yuxia dan Hu Jintao, kini menghadapi keputusan yang menentukan siapa yang benar-benar akan mengikuti kehendak surga. Di Iran, serangan udara presisi telah menghancurkan situs rudal dan pangkalan udara. Lebih dari 20 perwira militer senior dan ahli senjata telah dieliminasi. Tidak ada intersepsi, tidak ada serangan balasan, dan tidak ada peringatan. Citra Iran sebagai kekuatan militer regional yang telah lama ada kini menguap. Di Teheran, para perwira militer membelot, gadis-gadis sekolah melepas hijab dan meneriakkan yel-yel melawan rezim. Penggunaan VPN melonjak, naik lebih dari 700%, karena warga berusaha menembus tembok api pemerintah dan terhubung dengan dunia luar. Komentator China Zhang Feng mencatat bahwa ini bukan perang konvensional. Pertempuran hari ini menghindari pembantaian massal dan malah menargetkan elit otoriter. Era revolusi berdarah sudah berakhir. Sekarang tujuannya adalah pemenggalan kekuasaan secara presisi. Kembali ke Beijing, Zhang Yuxia dilaporkan duduk selama berjam-jam di ruang perang Komisi Militer Pusat, diam-diam menyaksikan rekaman langsung dari serangan. Banyak yang percaya dia sekarang merasa dibenarkan karena telah menentang invasi ke Taiwan. Komandan Plat tahu bahwa sistem pertahanan udara Iran dimodelkan berdasarkan sistem pertahanan udara China. Jika Israel dapat menembus pertahanan Iran, maka AS kemungkinan besar juga dapat menembus pertahanan China. Seperti satu pepatah militer memperingatkan, tak peduli sekuat apapun senjata itu, di tangan para preman yang saling berseteru, itu hanya pertunjukan kembang api. Edward mengungkapkan bahwa Xi Jinping, yang semakin terisolasi, sekarang takut kesepakatan rahasianya dengan Iran mungkin akan terbongkar. Pada tanggal 17 Juni ia kembali ke Beijing dan langsung meminta panggilan telepon dengan pemimpin tertinggi Iran, Khamenei, untuk menawarkan dukungan. Pada tanggal 18 Juni, Khamenei muncul di TV pemerintah dari sebuah bunker, bersumpah bahwa Iran tidak akan pernah menyerah, meniru sikap menantang Saddam dan Gaddafi di hari-hari terakhir mereka. Dalam sebuah kejadian yang mengejutkan, Perdana Menteri Israel Netanyahu muncul di televisi Iran, sementara mantan Presiden AS. Trump menyatakan bahwa Khamenei harus menyerah tanpa syarat, dengan mengatakan, kami tahu di mana kamu bersembunyi. Sementara itu, Financial Times melaporkan pada tanggal 19 Juni bahwa Presiden AS Donald Trump semakin dekat untuk menyetujui serangan terhadap Iran karena aset militer diposisikan ulang. Buktinya, USS Nimitz, yang awalnya dalam perjalanan ke Vietnam, dialihkan ke Timur Tengah. Skuadron F-16, F-22, dan F-35 mulai dikerahkan. Pesawat pengebom siluman B-2 yang membawa bom penghancur bunker GBU-57 seberat 13,6 ton, yang mampu menembus lebih dari 60 meter beton, telah lepas landas. Target mereka, fasilitas nuklir Fordow Iran dan bunker tersembunyi Khamenei. Kementerian Luar Negeri China dan Xinhua telah mengecam Israel, menuduhnya melanggar norma kemanusiaan dan hukum internasional. Mereka menyatakan dukungan untuk perjuangan Iran melawan agresi Israel. Trump membalas, PKC memasok senjata dan teknologi nuklir kepada Iran dan telah menopang rezim teroris. Pesannya, hancurkan PKC, maka rezim seperti Iran, Korea Utara, dan Rusia akan runtuh bergiliran. Pemimpin pertahanan AS, termasuk Menteri Pertahanan Hexet dan Komandan Indo-Pasifik Paparo, telah menyatakan bahwa AS yakin dapat mengalahkan China dalam konflik Selat Taiwan. Ini bukan sekadar gertakan. Jika AS dapat melenyapkan pejabat tinggi Iran, mereka dapat melakukan hal yang sama di Beijing. Secara daring, seorang netizen Sichuan menulis, kebodohan Xi membuatnya tampak seperti boneka. Aku tidak terima diperintah oleh seekor babi. Mengapa Xi masih memegang kekuasaan? Menurut pembawa acara Edward, itu karena Hu Jintao, Wen Jiabao, dan Zhang Yuxia belum sepakat tentang penggantinya. Hu ingin mempertahankan partai dengan segala cara. Wen ingin mempertahankan bangsa dan rakyatnya. Zhang hanya ingin bertahan hidup. Dia tahu Xi pernah mencoba menyingkirkannya. Ambisi Xi jelas, mengubah China menjadi kekaisaran pribadinya. Seperti dilaporkan sebelumnya, menjelang KTT Asia Tengah, Ibu Xi, Qixin,
mengadakan makan malam pribadi dengan para pemimpin senior partai, mendesak putranya untuk pensiun dini karena alasan kesehatan. Mereka mengusulkan keluar secara damai pada bulan Agustus untuk menghindari kekacauan nasional. Komentator Su Xiaohe percaya bahwa Xi dapat dijatuhkan oleh sejumlah krisis, perang, pandemi, atau campur tangan pemilu. Jika Xi menolak untuk mundur, ia mungkin akan mengalami nasib yang sama seperti para jenderal Iran yang dibunuh. Para tetua PKC mendorong pendaratan lunak, tetapi Zhang takut akan pembalasan dari para loyalis Xi. Dia memahami utang darah itu. Beberapa sekutu militer terdekat Xi telah disingkirkan. Beberapa telah bunuh diri, dan yang lain telah dibungkam. Secara historis, perebutan kekuasaan dalam PKC tidak meninggalkan jalan tengah. Mao memusnahkan Lin Biao dan Liu Shaoqi. Deng menyingkirkan Hu Yaobang dan Zhao Ziyang. Tidak ada transfer kekuasaan yang damai, hanya kematian atau pengasingan. Zhang Yuxia dilaporkan mengusulkan ini. Wang yang menjadi sekretaris partai, Wang Qishan menjadi presiden, Zhang mengambil alih sebagai ketua CMC. Militer harus sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Ia berniat membersihkan faksi Xi yang tersisa dan memperkuat loyalitas militer. Dalam pidato internal yang bocor, Zhang Yuxia menyatakan perlunya membalikkan reformasi militer Xi yang dianggap bencana. Dia mengecam tentara pribadi, kultus individu, dan pembersihan berlebihan. Dia menyerukan pemulihan wilayah militer, rantai komando, dan disiplin internal. Mulai sekarang, PLA tunduk kepada CMC, bukan kepada satu orang. Ini adalah momen penting. Seruan Zhang Yuxia untuk menasionalisasi PLA bisa menjadi awal dari akhir kendali partai atas militer dan awal jalan China menjauh dari kediktatoran. Bahkan jika Xi jatuh, sistem PKC tetap ada. Tanpa menghilangkan loyalitas militer terhadap partai, diktator lain bisa muncul. Demokratisasi hanya dapat dimulai ketika PLA melayani negara, bukan penguasa. Juli lalu, Hasina dari Bangladesh jatuh setelah tentara menolak menindas protes mahasiswa. Hal yang sama bisa terjadi di China. Lihat sekeliling, pabrik-pabrik kosong, toko-toko tutup, pengusaha bangkrut. Penduduk tenggelam dalam utang dan keputusasaan. Rakyat China tidak menuntut kemewahan, hanya kedamaian, martabat, dan akhir dari tirani. Ini adalah harapan paling mendasar mereka. Dan itu dimulai dengan mengakhiri PKC.